Selamat datang di channel KKN Tematik Kelompok 16 Donomulyo Malang. Ini video laporan minggu kedua yang menjelaskan tentang proses pembuatan tahu asin di Sengkaring. Kalian penasaran? Simak video ini sampai selesai, dan sebelumnya silakan di like. Lalu di subscribe juga channel ini agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Oke, silakan nanti teman-teman untuk lanjut menyimak video berikut ini. Pertama-tama, rendam kedelai dalam satu wadah, terus ditambahkan air secukupnya sampai pastikan bahwa seluruh kedelai terendam dengan sempurna. Nah, proses ini memakan waktu hingga 4 jam ya guys. Lalu setelah 4 jam nanti teman-teman bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap apa itu? Yang saya maksud di tahap berikutnya adalah proses penggilingan kedelai. Nah, di proses nanti ini ya teman-teman nanti diharapkan melakukannya dengan secara perlahan. Apabila dilakukan terlalu banyak memasukkan ke dalam mesin penggiling, dikhawatirkan hasil output atau gilingannya tidak halus, atau bisa jadi di proses penggilingannya mesin mengalami hambatan. Nah, jadi tetap harus dijaga dalam kondisi stabil kedelai yang harus dimasukkan ke atas mesin penggilingannya. Nah, satu orang di sini dari teman kami sedang menjaga hasil dari penggilingan. Nah, setelah tergiling, nanti langsung dimasukkan ke dalam wajan pemasakan. Nah, ini di sini dimasukkan ke dalam tungku pemanas hingga posisinya mendidih. Nah, setelah mendidih nanti oleh seorang karyawan diolah, selanjutnya disaring. Cairan putih di dalam saringan ini adalah bubur kedelai yang telah dimasak tadi. Nah, selanjutnya ini dicampurkan dengan air, diaduk sedemikian rupa hingga cairan yang ada di bawahnya adalah cairan yang nantinya akan diambil saripatinya. Nah, ini kondisinya biar lebih cepat meresap atau mengalir ke bawah, ini harus digoyang ya, atau dioyok istilahnya. Nah, sehingga proses ini memerlukan beberapa waktu, juga perlu kesabaran. Nah, setelah semua cairan berpindah ke wadah di bawah, nanti yang tertinggal di dalam kain ini adalah ampas ya, atau limbah dari saripati kedelai ini. Nah, setelah semua cairan berpindah ke bawah ya, yang tertinggal di atas kain ini harus segera dipindahkan. Nah, karyawan harus memindahkan ampas atau limbah dari bubur kedelai ini ke dalam satu wadah. Ya, tentunya harus dengan hati-hati, jangan sampai terjatuh ke bawah atau tercampur. Limbah hasil pengolahan bubur kedelai ini banyak sekali dimanfaatkan oleh warga setempat untuk diproses selanjutnya menjadi tempe menjes. Tentunya satu hubungan ekonomi yang saling menguntungkan teman-teman ya, dari pengusaha tahu bekerja sama dengan pengrajin tempe. Terus yang kedua, ampas hasil dari pengolahan kedelai ini juga bisa dijadikan sebagai pakan tambahan ternak, terutama ternak sapi. Nah, dipastikan bahwa sisa dari ampas tadi masih bisa ya, masih mengandung cairan, boleh diperas lagi sehingga semuanya nanti tertampung ya di wajan pemasakan. Nah, setelah ini masih sama ya prosesnya. Ini karena sebagian bisa dipisah ya. Misalnya sebagian tadi dimanfaatkan oleh pengrajin tempe dan sebagian lagi
Limbah ini dimanfaatkan untuk dibawa ke kandang ternak. Nah, setelah tadi ampasnya diambil, nah sekarang yang ada di wajan besar pengolahan adalah bubur kedelai yang telah menggumpal. Nah, sebelumnya ini bubur kedelai ini telah dicampurkan dengan cairan yang namanya cuka tahu. Nah, setelah setengah menggumpal, ya, bubur tahu ini sudah siap untuk dicetak. Nah, sekarang cairan yang setengah menggumpal ini oleh karyawan diletakkan ke dalam kotak-kotak yang ini cetakan yang nantinya akan dipres, ya. Nah, harus diletakkan dengan hati-hati karena ini cetakan sebenarnya hanya sebuah papan dilengkapi dengan kotak, ya, di sekelilingnya, dan di sisi bawahnya dialasi dengan kain putih. Nah, setelah tercetak, ya, ini harus disusun, ya. Setelah dipindahkan ke dalam cetakannya dipindahkan ke lagi di satu tempat, dan pastikan bahwa kondisi cetakan ini udah tegak lurus, ya, ataupun sama, nggak boleh miring, karena nanti posisinya di cetakan yang paling atas akan ditindih atau dipres, ya, dengan batu, ya, atau batako, agar perembesan, ya, atau penirisannya berjalan dengan sempurna, dan nanti akan dihasilkan tahu yang benar-benar padat. Nah, setelah posisinya emang benar-benar padat, sudah tiris, ya, tidak ada lagi cairan yang menetes di antara cetakan tahu tadi, maka tahu akan siap untuk diproses selanjutnya. Nah, salah satu tim KKN di video ini memperlihatkan sedang ikut membantu karyawan, ya, untuk memindahkan tahu yang sudah tercetak ini ke dalam papan, ya, untuk siap dipotong. Nah, pertama-tama jelas dibuka dulu tumpukannya, lalu kain yang menutupi sisi atasnya dibuka. Nah, setelah itu disiapkan, ya, papan untuk memindahkan. Ini papan ini bisa dipakai untuk alas tadi mencetak, dan juga dipakai untuk memindahkan tahu yang sudah padat itu ke tempat untuk memotong. Nah, posisinya harus dibalik seperti itu, ya, karena harus secara perlahan, lalu kainnya dibuka, ya, pelan-pelan harus dibuka kainnya. Papan yang tadi di posisi bawah sekarang di atas ini harus dipindahkan juga. Nah, selanjutnya tahu yang sudah tercetak dan dalam kondisi padat seperti ini bisa dipindahkan, ya, dipindahkan ke tempat yang lain, lalu siap juga untuk dipotong sesuai dengan ukuran yang dikehendaki. Nah, untuk yang contoh di dalam video ini, teman kita yang membantu karyawan ini membantu untuk memindahkan tahunya, ya, dipotong, lalu kemudian tahu yang sudah dipotong tadi, ya, disiapkan, ya, di bawah tempat penampungan. Nah, seperti ini, ya, seorang karyawan menunjukkan proses pemotongannya. Ini pemotongannya dengan ukurannya yang relatif kecil. Nantinya tahu yang telah dipotong kecil-kecil seperti ini untuk diolah selanjutnya menjadi tahu goreng, ya, atau tahu asin senggaring. Harus dilakukan secara perlahan, ya, ataupun hati-hati agar mencegah hasil yang rusak. Nah, setelah dipotong sedemikian rupa, nah seperti ini posisi tahu selanjutnya akan dimasukkan ke dalam wadah, ya, untuk dilakukan perendaman. Nah, seperti ini direndam ke dalam satu tempat, ya, satu wadah yang berisi air bersih, ya, dalam waktu tertentu. Nanti selanjutnya akan dilakukan perendaman dengan air garam, ya,
garam secukupnya, dan setelah itu nanti akan dilakukan penggorengan. Nah, itu proses dari pembuatan tahu dari awal hingga akhir ya. Nantikan video kami berikutnya. Jangan lupa teman-teman bisa like, subscribe channel ini, dan juga silakan tulis pendapat teman-teman ya di kolom komentar. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Terima kasih sudah menonton.